Assalamualaikum semuanya, selamat datang di Bisik Malam bersama saya, Mang Asep. Di episode kali ini ada satu cerita dari Mbak Vira di Cirebon, menceritakan pengalamannya di tahun 2018, bertepatan dengan hari ulang tahun Mbak Vira itu sendiri, tanggal 28 Mei. Jadi Mbak Vira itu nggak pernah nyangka kalau ternyata kado paling berharga dalam hidupnya itu justru datang dari seseorang yang udah nggak ada lagi di dunia ini. Jadi awalnya itu ceritanya di tengah malam, jam 12 malam, handphonenya Mbak Vira itu ya bunyi. Nah, dilihat sama Mbak Vira, ternyata yang telepon ini Ferdi. Ferdi ini tunangannya Mbak Vira. 3 bulan lagi rencananya mereka ini mau nikah. Ya, Mbak Vira juga ngelihat Ferdi telepon jam 12 malam ini udah senyum-senyum kan. Diangkat teleponnya. Halo Fer, katanya. Halo sayang, kata Ferdi, selamat ulang tahun. Nah, ternyata Ferdi ini kenapa teleponnya tengah malam? Jadi dia itu bela-belain begadang meskipun Ferdi ini ya kerja siangnya, malamnya itu bela-belain begadang buat ngucapin selamat ulang tahun. Ferdi ini pengen jadi orang yang pertama ngucapin selamat ke Vira, makanya jam 12 malam dia itu telepon. Ya, Vira juga seneng diperlakukan kayak gitu kan. Nah, Ferdi ngomong kalau besok rencananya dia itu mau ke Cirebon ketemu buat ketemu sama Vira. Soalnya Ferdi kan memang tinggalnya di Jakarta sama orang tuanya. Nah, Vira ini tinggalnya di Cirebon, makanya Ferdi itu janji besok dia mau ke Cirebon jam 3 lah katanya. Aku soalnya berangkatnya siang dari Jakarta, sekalian pengen ngasih kado buat hadiah ulang tahun. Ya biarpun Vira bilangnya, Allah Fer nggak usah repot-repot lah katanya, cuman kan kata Ferdi nggak bisa kayak gitu, ini kan tahun terakhir kamu jadi pacar aku katanya. Habis itu ya udah mereka pun ngobrol-ngobrol cukup lama sampai akhirnya mereka ya matiin teleponnya karena memang udah ngantuk. Jadi teleponnya dimatiin, stuck. Ferdi sama Vira pun ya tidur di tempatnya masing-masing. Ferdi di Jakarta, Vira di Cirebon. Nah, paginya Vira bangun, ngelihat media sosialnya, di situ kan ya udah banyak ucapan selamat, terus temen-temennya, saudaranya pada telepon, ya diangkatin sama Vira, sibuk lah, banyak yang ngucapin selamat itu. Sampai jam 11 siang waktu itu ada notifikasi masuk pesan dari Ferdi. Vira kan yang lihat, biasanya Ferdi itu ngasih tahu kalau dia mau berangkat dari Jakarta menuju ke Cirebon. Cuman kali ini notifnya itu pesannya itu kosong. Di dalam pesan ini nggak ada satu kata pun, nggak ada satu huruf pun, jadi kosong aja kayak gitu. Sama Vira kan dibales, kok kamu ngechat kosong kayak gini Fer, katanya. Nah, nggak lama Ferdinya bales lagi, cuman ya masih kayak gitu, pesannya ini kosong, nggak ada tulisan apa-apa. Sama Vira jadinya ditelepon kan, ditelepon nyambung cuman nggak diangkat. Oh mungkin ya handphonenya Ferdi ini nggak sengaja kepencet apa ya, dimasukin ke kocek celana terus ya ketekan-tekan jadi kirim pesan sendiri, kan nggak tahu ya, jadi ya udahlah dibiarin aja. Nah, kisaran jam 2 siang teleponnya Vira ini bunyi lagi. Yang telepon itu Ferdi. Ya Vira kan seneng, oh Ferdi udah nyampe mana ini ya, jadi kan diangkat sama Vira. Halo Fer, katanya. Udah nyampe mana? Cuman nggak ada suaranya Ferdi di situ tuh, nggak ada jawaban dari Ferdi. Jadi yang kedengeran sama Vira cuman angin, suara angin yang menderu, seolah-olah mobil yang melaju di jalan tol, terus ya jendelanya ini kebuka. Nah kayak gitulah suaranya, kan ya diomong halo halo Fer Fer, tapi nggak ada jawaban. Akhirnya sama Vira ini dimatiin lagi handphonenya. Tak habis dimatiin dihubungin lagi.
Cuman kali ini udah nggak nyambung, mungkin lowbat kali, habis baterai terus mati kan, dipikir sama Vira kayak gitu ya, positive thinking aja. Nah terus sampai akhirnya jam 3 pun yang dijanjikan sama Ferdi dia udah nyampe ke Cirebon, ternyata jam 3 itu Ferdi masih belum nyampe ke Cirebon. Ditunggu-tunggu sampai akhirnya jam 4. Nah jam 5 teleponnya Vira ini, handphonenya ini bunyi lagi, yang nelpon ini Ferdi. Tuh kan kata Vira, Ferdi pasti udah nyampe Cirebon ini, berarti tadi emang kejebak macet kayaknya. Akhirnya ya handphonenya diangkat sama Vira. Nah kan dia kayak biasa, Vira, halo Ferdi katanya. Cuman kali ini suaranya tuh aneh lagi, tapi anehnya itu kalau sebelumnya kan suara angin ya, angin yang menderu kayak gitu. Nah sekarang tuh suara sirine ambulan, nyiung 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 nyiung, terus ditambah lagi ada suara orang-orang yang kayaknya nih lagi sibuk di situ tuh, lagi teriak. Cuman ya itu aja, suara sirene, nggak ada suara Ferdi. Ya karena suara sirine ambulannya ini lumayan ngeganggu, akhirnya sama Vira itu handphonenya dimatiin terus dihubungi ulang. Nah pas waktu ngubungin ulang ini ya udah nggak aktif lagi, nomornya Ferdi ini udah nggak bisa dihubungi. Habis itu ya udah dimatiin. Kayaknya menurut apa pemikiran Vira, ini kayaknya Ferdi ini lagi ngerjain aku katanya. Ini kan hari ulang tahunku, jadi kayaknya Ferdi ini iseng pengen ngerjain gitu kan. Oh ya udahlah, biarin aja lah, diikutin aja kata Vira. Nah pas jam 8 malam waktu itu Vira tuh ya lagi nonton TV sama mamahnya di ruang tengah, ada yang ngetuk pintu, dok 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 dok, tapi nggak ada ucapan ya assalamualaikum atau ya sampurasun gitu, nggak ada ucapan, cuman ngetok pintu aja. Vira pun ke depan langsung buka pintu, ternyata di depan itu Ferdi lagi berdiri. Nah Ferdi ini penampilannya apa karena sorotan lampu atau gimana, jadi mukanya tuh kelihatan agak pucat, terus rambutnya acak-acakan, bajunya juga lusuh. Mungkin ya karena dari perjalanan jauh kena macet kali di Cipali gitu kan, makanya kayak gitu penampilannya. Cuman Ferdi ini tetap tersenyum, dia tuh senyum ke Vira terus ngomong, Vira katanya, Ferdi, maaf ya aku datangnya telat. Oh nggak apa-apa, ayo masuk. Nah Ferdi itu disuruh masuk, maksudnya tuh disuruh masuk ke ruang tamu kan. Ferdi itu cuman geleng aja, kepalanya geleng, terus Ferdi itu ke arah kursi, duduk di kursi teras. Nah Vira kan ngeliatin Ferdi kayaknya nih emang pucet mukanya katanya, jadi kayak orang kecapean. Vira baru ingat, oh Fer bentar ya aku ambilin minum dulu katanya. Nah Ferdi itu cuman ngangguk aja, ngangguk. Akhirnya ya Vira masuk ke dalam buat ngambilin Ferdi minum. Baru beberapa langkah di dalam rumah, handphonenya Vira itu berdering lagi. Nah dilihat sama Vira, ternyata yang telepon itu mamanya Ferdi. Oh tumben katanya, diangkatlah sama Vira. Ya halo tante kata Vira kan. Mamanya Ferdi ini suaranya malah kayak orang yang lagi nahan tangis, terseduh-seduh. Nah terus tuh ya, nah kamu di mana katanya. Aku di rumah tante katanya. Kamu di rumah katanya. Iya Ferdi juga ada di sini, baru datang tadi, ini aku mau ngambilin minum buat Ferdi. Nah seketika itu tangis mamanya Ferdi itu pecah. Gak mungkin katanya, nah Ferdi itu tadi sore itu kecelakaan, Ferdi itu udah nggak ada, Ferdi itu meninggal jam 5 sore kata mamanya Ferdi. Ya Vira kan nggak percaya, nggak mungkin tante, jangan bercanda, Ferdi itu di depan baru datang, ini tante baru dihubungin sama pihak kepolisian tadi jam 7, Ferdi itu kecelakaannya jam 5 sore, ya dia itu udah nggak ada, udah meninggal kata tante tuh. Ya Vira kan nggak percaya, akhirnya Vira kan ya manggil Ferdi, Fer sambil jalan ke teras ke depan, handphone ini belum dimatiin. Nah jalan ke depan, ternyata di teras itu udah nggak ada siapa-siapa,
Di tempat duduknya Ferdi tadi, di kursi itu, di situ ada satu bungkus kado yang tergeletak. Ya kayaknya ini kado ulang tahun buat Vira. Vira masih mikir ini bagian dari skenario buat ngerjain dia kan. Jadi ya Vira itu ya ke teras, ke samping rumah, ke depan, manggilin Ferdi, 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 dicari-cari nggak ketemu sampai ya mamanya Vira pun, Vira kenapa? Ma Ferdi, ma Ferdi. Vira pun nggak sadar, akhirnya dia tuh ya terduduk, kakinya lemas, jeret di situ. Dan ternyata berita dari mamanya Ferdi itu benar, kalau ternyata sebenarnya Ferdi itu mengalami kecelakaan jam 5 sore dan meninggal dunia. Jadi ya bertepatan dengan handphonenya Vira yang berbunyi itu, dan kado dari Ferdi itu setelah dibuka sama Vira isinya jam tangan yang memang Vira itu pengen jam ini dari udah lama lah, pernah ditunjukin ke Ferdi fotonya, aku mau jam inilah Fer, katanya kan. Oh ya udah, kata Ferdi, nanti aku beliin. Memang pernah ada ucapan kayak gini, ada omongan kayak gini. Ternyata jam tangan itu dijadiin hadiah ulang tahun buat Vira, dan anehnya jarum jamnya itu berhenti tepat di jam 5 sore sewaktu Ferdi meninggal katanya. Ceritanya pun selesai sampai situ aja. Terima kasih buat Mbak Vira yang udah mengirimkan cerita ini. Apabila dalam penyampaian banyak kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum.